Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman podcast Pade Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Hari ini podcast Pade Kemenkumham Bengkulu akan melaksanakan podcast dengan tema naturalisasi pemain timnas bola kaki Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Pak Yudi Irawan, penyuluh hukum ahli media Kemenkumham Bengkulu. Boleh disapa dulu tes mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pade Kemenkumham Bengkulu. Baik, narasumber kita kedua adalah Andre Pramodia, ya. Selamat pagi teman-teman podcast Pade Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Salam sehat selalu, luar biasa. Baik. Tidak lupa juga, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan podcast pada hari ini. Baik, sesuai tema kita tadi ya, sesuai dengan baju yang saya pakai ini adalah baju training timnas, begitu ya Pak Yudi? Dan Pak Yudi ini kira-kira menggunakan baju apa ini? Jadi kebetulan karena tema kita adalah naturalisasi timnas Indonesia, jadi kita pakai kostum dengan motif merah putih. Merah putih, tapi ini dari negara mana nih kira-kira? Kalau ini kebetulan klub Monaco dari Paris, Prancis. Ya? Prancis Monaco. Oke. Karena suasana kita sudah dengan kostum bola seperti ini ya. Jadi sesuai tema kita ya, Pak Andre. Kita mengangkat judul ya, tema kita adalah naturalisasi pemain timnas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa euforia ya, fenomena terkait dengan pemain, terutama pemain naturalisasi ini kan sedang gencar-gencarnya ini. Kita lihat itu beberapa banyak pemain yang seakan di masyarakat itu tuh tiba-tiba naturalisasi, tiba-tiba membela timnas. Nah, itu akan kita kulik pada hari ini ya dengan dua narasumber kita yang expert di bidangnya ini ya, terutama di bidang kewarganegaraan ini di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya tentang kewarganegaraan. Nah, beberapa pemain ini mungkin kalau saya dari kecil dulu melihat ada Christian Gonzalez, Pak Yudi ya, Pak Andre 2010 gitu kan. Mendekat sekarang ada yang mungkin teman-teman milenial tahu, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, Rafael Strupp, Sen Patinama sampai Justin Hubner dan Martin Pesen terakhir. Kalau begitu saya akan mulai berdiskusi ya, bercerita dengan dua narasumber ini. Bagaimana kira-kira menurut narasumber tentang fenomena naturalisasi timnas nasional sepak bola ini yang sedang viral saat-saat ini? Boleh Kak Yudi, bagaimana? Begini Dek Berman, terkait dengan fenomena naturalisasi timnas PSSI yang sekarang lagi hangat-hangatnya atau viral di mata para pecinta sepak bola Indonesia, dengan meningkatnya prestasi beberapa bulan yang lalu, seperti kita lihat timnas Indonesia sudah dapat lolos ke Piala Asia, yang mana pada waktu terakhir Indonesia lolos ke final Piala Asia yaitu pada waktu Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2007 yang lalu. 2007 pernah? Ya pernah, tapi berarti kan sudah lama sekali. Dengan adanya naturalisasi ini, jadi banyak sekali dampak positif yang dapat diambil oleh timnas kita ini. Karena selain lolosnya timnas kita ke Piala Asia, sekarang juga timnas kita sedang berjuang untuk mencapai final Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Amerika, Meksiko, Kanada nanti. Kualifikasi. Sehingga saat ini kita masih bertahan di kualifikasi, bisa masuk ke ronde ketiga, walaupun di ronde ketiga ini kita masuk ke dalam, bisa dibilang grup neraka itu. Grup neraka Pak, itu Deperman. Tapi dengan kualitas pemain naturalisasi yang ada, mudah-mudahan timnas kita dapat berbicara banyak, dan kalau bisa sesuai dengan harapan dari bangsa kita ya, kalau bisa melaju ke putaran final Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Amerika, Meksiko ataupun Kanada nanti. Sebenarnya naturalisasi ini bukan sekarang aja dilakukan oleh PSSI, ini sudah dilakukan oleh PSSI
mulai dari tahun 2010 yang lalu. 2010 yang Gonzales tadi ya. Jadi pada waktu itu agak berbeda prinsip proses rekrutan untuk naturalisasi pemain, karena waktu itu para pemain naturalisasi itu dipilih dari para pemain yang bagus, berkualitas, yang bermain di Liga Indonesia. Oh, dari Liga Indonesia dulu. Liga Indonesia. Walaupun pada waktu itu para pemain tersebut tidak memiliki garis keturunan darah Indonesia, seperti Dek Firman bilang tadi, ada Christian Gonzalez, Victor Igmonepo, Bio Faulin, itu back Pak ya? Back sama dengan Victor Igmonepo. Kemudian ada Gonçalves ya. Beto Gonçalves, striker kan Brazil. Kemudian ada yang namanya Greg Nwokolo kalau nggak salah dari Nigeria. Nah, itu proses naturalisasi yang dilakukan pada tahun 2010 yang lalu. Jadi berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang proses naturalisasi istilahnya di era STY sekarang. Oh, Sintayong. Nah, Sintayong itu lebih mengedepankan para pemain yang masih muda, memiliki garis keturunan darah Indonesia, karena tujuannya untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Jadi diharapkan dengan adanya naturalisasi ini, hal-hal positif dapat diambil dari perkembangan timnas kita, seperti yang bisa kita lihat sekarang, prestasi pelan-pelan timnas kita sudah bisa banyak berbicara, walaupun belum di dunia, tapi di tingkat Asia sudah bisa masuk ke dalam istilahnya bisa dibilang mungkin 10 besar atau 5 besar, karena contoh terakhir waktu Piala Asia U23 ya Pak Andre ya, yang di Qatar itu alhamdulillah negara kita sudah bisa masuk ke semifinal dan hampir nyaris masuk ke Olimpiade, walaupun peringkat 4 waktu itu. Kita waktu itu kalah dengan Irak kalau walaupun setelah peringkat 4 udah ikut kualifikasi ya, melawan Guinea tetap orang beruntung. Tapi kita patut apresiasi dengan banyaknya pemain naturalisasi yang lebih berkualitas, mudah-mudahan dapat mengangkat perkembangan atau prestasi timnas kita di masa-masa yang akan datang. Jadi setelah banyaknya naturalisasi ini ya, ini berdampak juga dengan sepak bola kita ya. Fenomena ini ternyata bukan hanya di Indonesia saja ya. Menurut Pak Andre bagaimana nih Pak? Bagaimana gambaran lah di negara-negara lain tentang fenomena naturalisasi ini? Jadi sebenarnya fenomena naturalisasi ini, saya menambahkan juga tadi, di Indonesia ini pemain naturalisasi pertama sekali itu sudah ada pada era tahun awal-awal kemerdekaan. Pada itu ada pemain keturunan Belanda, Arnold van der Veer seperti itu. Apa itu mungkin zaman Hindia Belanda sebelum kemerdekaan berarti? Mainnya di klub Excelsior di Surabaya. Mereka itu adalah klub-klub yang bermain untuk liga khusus pemain-pemain keturunan Eropa yang di Indonesia. Seperti itu. Jadi kemudian memperkuat Persija, posisinya sebagai kiper pada waktu itu. Kemudian sampai juga memperkuat tim nasional Indonesia. Sebenarnya di negara-negara raksasa sepak bola ya, fenomena naturalisasi ini sudah lama terjadi. Bahkan negara-negara seperti peringkat 1 dunia, Argentina yang baru-baru ini menjuarai Copa America. Mereka punya andalan Angel Di Maria. Sayap kanan itu. Sayap kanan kaki kiri itu. Merupakan pemain naturalisasi keturunan dari Italia. Naturalisasi Pak ya? Ya, nama Di Maria itu sendiri merupakan nama marga di kota Genoa, Italia. Begitu teman-teman. Di Maria saja sayap kanan Argentina ternyata naturalisasi dari Italia. Ya, kemudian kita lihat negara-negara raksasa sepak bola yang lain seperti yang baru saja menjuarai Euro kemarin. Itu ada Yamal ya di situ ya. Ada Yamal itu merupakan imigran keturunan Maroko yang lahir di Spanyol ya. Umur 16 tahun Pak ya. Umur 16 tahun. Ya. Kemudian yang memperkuat Barcelona ya, masuk tim inti Barcelona di usia 16 tahun, luar biasa itu. Kemudian jika kita lihat di Belanda pun, nah Belanda kita ini kan mengambil pemain keturunan Indonesia Belanda. Timnas pusat. Ayo dia, timnas pusat. Sebenarnya Belanda juga ada pemain naturalisasinya banyak. Misalnya yang terkenal itu seperti Edgar David. Ya, kemudian Clarence Seedorf, Ruud Gullit waktu zaman-zaman Gullit. Ya. Yang tahu saya itu yang keriting Broncos. Ya, mereka itu merupakan
pemain naturalisasi keturunan dari Suriname seperti itu. Iya. Oke. Ya, Jerman pun ada seperti Mesut Ozil dari Oh iya, Turki benar. kemudian Podolski ya, Lewandowski. keturunan Polandia, Podolski. seperti itu. Kemudian juga negara-negara Asia pernah juga menggunakan naturalisasi seperti Jepang kan, mengambil pemain naturalisasi Alex dari Brazil. seperti Oh, itu. iya. Jadi ini bukan suatu fenomena yang baru di dunia sepak bola, tapi ini sudah lama terjadi, bahkan negara-negara kuat, Negara besar pun menggunakan ini, Pak, ya. naturalisasi. Pemain naturalisasi. Jadi ini bukan suatu hal baru atau yang kira-kira memalukan seperti itu. Karena ini sudah biasa, sudah lumrah seperti itu. Demi kemajuan prestasi untuk mengangkat nama bangsa di kancah internasional, mereka menggunakan pemain-pemain naturalisasi seperti itu. Oke. Fenomena ini ternyata teman-teman podcast Pade Kanwil Kementerian Bengkulu ternyata bukan di Indonesia saja, tapi mungkin baru di Indonesia saja ini karena banyak gitu Pak ya, dan signifikan membantu timnas kita sehingga menjadi sorotan. Nah, baik. Selanjutnya ini. Jadi setelah banyaknya pemain yang dinaturalisasi ini ya, untuk kedua narasumber, apakah otomatis itu dapat langsung membela timnas Indonesia? Kita bicara Indonesia dulu nih. Bagaimana? Kalau pemain naturalisasi ini sebenarnya ketika sudah menjadi warga negara Indonesia, itu tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Indonesia yang lainnya. Tetapi untuk memperkuat tim nasional Indonesia, mereka tentunya harus juga mengacu atau patuh kepada aturan yang ada di FIFA. FIFA ini ya? Iya, itu ada statuta FIFA artikel 7 tentang memperolehan kewarganegaraan baru. Jadi di sana dijelaskan untuk memperkuat tim nasional suatu negara, mereka paling tidak harus memiliki atau memenuhi satu syarat dari 4 aturan yang diterapkan dalam artikel 7 tersebut. Ya, di sana misalnya pemain tersebut lahir di negara yang bersangkutan, misalnya contohnya di Indonesia lahir ya. Kemudian memiliki orang tua, ayah atau ibu yang merupakan keturunan Indonesia, atau kakek dan neneknya merupakan keturunan Indonesia, atau bahkan yang keempat itu pernah tinggal 5 tahun di Indonesia setelah mencapai usia 18 tahun. Oke, berarti sampai kakek neneknya pun itu dicari begitu ya? Pernah lahir minimal di Indonesia begitu. Jadi keempat inilah yang menjadi dasar pemain naturalisasi itu bisa membela timnasnya Pak, begitu ya? Yang ada fenomena yang agak lain ini pada kasus Martin Klok ya. Martin Klok itu sendiri tidak memiliki garis keturunan. Mark Klok pemain Persib Pak ya? Itu tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Jadi ini proses naturalisasinya tidak menggunakan proses naturalisasi pada pasal 8 atau yang dikenal dengan naturalisasi murni itu. Dia menggunakan pasal 20 ya, permohonan perwarganegaraannya menggunakan pasal 20. Ini digunakan untuk orang yang dianggap berjasa di bidang misalnya olahraga, ilmu pengetahuan, seni, budaya, atau demi kepentingan negara bisa diberikan warga negara Indonesia. Oke, ini kita semakin mendalam ini ya teman-teman podcast Pade. Tadi Pak Andre Pramudia sudah menyinggung tentang pasal 8 tadi, itu tentang aturan yang mengatur tentang naturalisasi. Kalau begitu saya langsung saja ini, berarti fenomena kita sudah ya, tapi kita harus, karena ini podcast hukum, jadi kita harus tahu kira-kira bagaimanakah dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan ya terkait dengan naturalisasi. Oleh karena itu akan saya tanyakan yaitu naturalisasi ini ya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu seperti apa pengaturannya? Boleh Pak? Jadi sebenarnya istilah naturalisasi ini itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya itu merupakan perolehan suatu kewarganegaraan bagi orang asing. Ya, kalau di Undang-Undang 12 2006 istilah naturalisasi ini tidak ditemukan, tapi adanya istilah kewarganegaraan. Oke, kewarganegaraan. Ya, kewarganegaraan ini adalah tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan permohonan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Seperti itu. Nah, di dalam layanan permohonan kewarganegaraan ini, di dalam Undang-Undang kewarganegaraan tersebut itu ada pewarganegaraan. Kewarganegaraan ini
pasal 8, ya persyaratannya di pasal 9. Kemudian melalui perkawinan dengan warga negara Indonesia. Jadi orang asing ini yang memiliki istri atau suami orang Indonesia itu dapat menyatakan permohonan atau penyampaian pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan. Pasal 19 berarti perkawinan dia, gitu ya? Naturalisasi melalui perkawinan. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh Martin Klok tadi, ya Mark itu Klok itu menggunakan pasal 20 Mark Klok itu, pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi orang asing yang dianggap berjasa, kalau Mark Klok ini kan di bidang olahraga prestasinya luar biasa dan demi kepentingan negara, maka diberikan keluarga negara Indonesia telah mendapat pertimbangan atau persetujuan dari DPR seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada juga cara memperoleh keluarga negara itu dengan menggunakan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022, yaitu di pasal 3A. Nah, bagi anak-anak berkeluarga negaraan ganda atau yang belum menyatakan memilih warga negara Indonesia, itu kan awalnya itu Undang-Undang 12 2006 itu diundangkan pada tahun Agustus 2006 ya. Agustus 2006. Ya, kemudian di ketentuan peralihan pasal 41 itu anak-anak yang lahir sebelum Undang-Undang 2006 ini ya, yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda terbatas di pasal 4 huruf C, D, H, dan L ya, itu bapaknya Indonesia, ibunya asing atau sebaliknya. Kemudian bapak ibunya orang Indonesia, lahir di luar wilayah Republik Indonesia ya, yang negara tersebut menganut asas kewarganegaraan ius soli, memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Nah, itu tidak mendaftar ya, tidak memilih sampai dengan batas waktu 4 tahun setelah Undang-Undang 12 2006 ini diundangkan, berarti kan Agustus 2010. Nah, mereka dapat menyatakan atau memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu menggunakan pasal 3 PP 22 tahun 2022 ini. Tapi ini memiliki batas waktu juga dari 31 Mei tahun 2022 sampai 31 Mei tahun 2024. Sudah berakhir bulan Mei kemarin. Tapi perlu kita ketahui juga, saya menyampaikan informasi untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu ini untuk perolehan warganegaraan RI menggunakan pasal 3A PP 22 tahun 2022 ini sudah berhasil meloloskan 3 permohonan. 3 permohonan itu sudah diterbitkan ke presnya ya. Putusan presidennya sudah disampaikan ke kantor wilayah, tinggal lagi kantor wilayah mengambil sumpah dan diucapkan pernyataan janji setia dari warga negara. Itu di Kanwil Bengkulu, Pak ya? Iya, di Kanwil Bengkulu itu. Berarti ada 3 ini teman-teman ya, yang mengajukan naturalisasi begitu, anak berkeluargaan ganda gitu Pak ya? Yang ABG. Ya, pasal 3A ABG. Baik teman-teman, jadi ya menurut undang-undang ya tentang peraturan perundangan tentang naturalisasi ini ya, paling tidak saya rangkum ini ada 4 ini ya. Atau cara memperoleh kewarganegaraan tadi. Yang pertama tadi naturalisasi murni ya di pasal 28 Pak Yudi ya. Pasal 8. Ya. Kemudian naturalisasi melalui perkawinan itu di pasal 19. Kemudian naturalisasi bagi orang yang berjasa ini ya. Terutama dalam hal ini adalah dalam bidang olahraga di pasal 20, dan naturalisasi bagi anak berkewarganegaraan ganda. Itu ada di pasal 3A PP 22 tahun 2022. Oke. Selanjutnya kita berikan contoh lah kepada teman-teman podcast Pade ini, seperti apa pemain timnas ini ya yang melalui naturalisasi murni begitu, kemudian menaturalisasi perkawinan dan sampai dengan anak berkeluarga ganda ini. Sepertinya kalau naturalisasi murni ini seperti yang Pak Yudi tadi sempat sampaikan, ada perubahan fenomena ini ya. Kalau di awal tadi ya, di awal 2010 itu memang yang murni Pak ya, seperti Gonzales tadi murni Pak ya, tapi sekarang mulai melihat garis keturunan. Mungkin begitu Pak ya, Gonzales berarti Pak ya kalau kita mau contohkan yang murni ya. Iya, Christian Gonzales, kemudian Bio Pauline tadi yang di awal tadi, karena memang
apa dia menempuh sampai 5 tahun 5 tahun berturut-turut begitu ya. berturut-turut. Tidak pernah Oke. terputus. Kalau yang melalui perkawinan ini kira-kira contohnya siapa pemain timnas kita, Pak? Pemain timnas ini yang menggunakan jalur perkawinan ini yang saya ketahui belum ada ya. Tapi setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, menikah dengan warga negara Indonesia ada seperti Gonzales ya. Berarti apa namanya setelah menikah begitu mendapatkan apa namanya kewarganegaraan gitu ya. Ya, mungkin ke depannya nanti bisa Bisa saja ya. Ya, mungkin Liga 1 Pak Yudi ya. Ya, bisa Liga 1 ini yang sudah bermain Liga 1 kemudian masih jomblo mungkin ya. jomblo, ya. Terus menikah dengan orang Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan negara Indonesia ya bisa melalui jalan itu. Nah, yang berjasa bagi negara dan kepentingan negara inilah yang fenomena sekarang ini ya. Ya, ada juga yang menggunakan pasal 8, ada juga yang menggunakan pasal 20 seperti Makrok itu ya. Makrok tadi. Ya. Nah, dengan kalau anak kewarganegaraan ini Elkan Bagot saya dengar gitu, Pak. Elkan Bagot ini ibunya Indonesia, bapaknya Inggris ya. Ketika dia umur 18 tahun dia memilih. Berarti apa memilih menjadi warga negara Indonesia. Ya, memang di aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Warganegaraan, itu anak yang menjadi subjek kewarganegaraan terbatas itu setelah mencapai usia kan terbatas ini. Nah, sebenarnya Indonesia itu menganut asas kewarganegaraannya ada 4. Yang pertama asas ius sanguinis berdasarkan garis keturunan atau darah. Kemudian asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Tempat lahir. Ya, kemudian ada asas kewarganegaraan tunggal. Ya, jadi Indonesia tidak mengakui dua kewarganegaraan repatriated. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini maksudnya Indonesia ini kan tidak mengakui dua kewarganegaraan atau bipatriated. Tapi di sini menganut dua kewarganegaraan tapi terbatas. Maksudnya begini, ketika anak yang menjadi subjek kewarganegaraan terbatas ini telah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah, maka yang bersangkutan wajib untuk memilih salah satu kewarganegaranya. Itu diberikan batas waktu 3 tahun setelah usia 18 tahun atau 3 tahun setelah menikah. Setelah melewati 3 tahun ini tidak menyatakan memilih, ya masanya sudah dilampaui, maka yang bersangkutan dianggap asing. Maka berlakulah ketentuan-ketentuan orang asing bagi anak yang tidak memilih setelah melampaui batas waktu tersebut. Karena saya melihat di berita itu ya, Elkan Bagot dan Ipan Badim itu katanya ya karena saya memilih warga negara ibu saya katanya. Ya. Jadi saya memilih memang orang tua saya. Cinta tanah air Indonesia. Cinta tanah air Indonesia. Nah itu. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ada 4 cara ya proses kewarganegaraan tadi ya, layanan gitu ya. Dan memang yang kalau dilihat kenapa terlalu singkat mungkin itu karena kita masuk ke pasal 20 tadi ternyata. Karena memang telah berjasa dan alasan kepentingan negara dalam hal ini olahraga sepak bola begitu ya. Iya. Oke. Jadi para pemain naturalisasi di Indonesia ini kan memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui layanan kewarganegaraan di pasal 8 dan pasal 20 ini ya. Apakah memiliki syarat-syarat khusus Pak Andre di pasal 8 dan pasal 20? Pasal 19 ya, dan pasal 20 ya, pasal 19 dan pasal 8. Jadi untuk pasal 8 itu perolehan negara berdasarkan kewarganegaraan itu persyaratannya ada di pasal 9 ya. Di pasal 9 itu persyaratannya untuk kewarganegaraan itu telah mencapai usia 18 tahun ya atau sudah menikah. Kemudian bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Maksudnya itu begini, 5 tahun berturut-turut itu atau 10 tahun tidak berturut-turut itu dihitung dari pada saat perolehan izin tinggal terbatasnya atau ITAS orang asing tersebut. Nah, yang 5 tahun berturut-turut ini pengertiannya masa tinggal di wilayah Republik Indonesia itu 5 tahun berturut-turut dihitung setelah perolehan izin tinggal terbatasnya atau ITAS-nya tersebut. Kemudian tidak keluar wilayah Republik Indonesia tanpa kembali lagi atau istilahnya tidak keluar dengan menggunakan exit permit only atau EPOS. Jadi tidak boleh keluar sama sekali. Tapi dia boleh keluar. Boleh keluar kalau mengantongi namanya re-entry permit seperti itu. Itu izin masuk kembali. Izin dari mana dapatkan itu? Nah, untuk memperoleh izin masuk kembali ini pemegang ITAS atau ITAP ini itu mengajukan permohonan biasanya diberikan pada saat perolehan pertama atau perpanjangan ITAS di kantor imigrasi. Oh, imigrasi. Seperti itu. Ya, ITAS ini kan misalnya ada yang
2 tahun. Nah, itas 2 tahun ini biasanya disertai juga dengan izin masuk kembali atau re-entry permit itu 2 tahun seperti itu. Kemudian kalau misalnya 1 tahun lebih, 6 bulan itu tetap 2 tahun. Atau kalau yang 1 tahun diberikan 1 tahun sesuai dengan masa izin tinggal terbatas seperti itu. Keluar dengan izin tadi itu Pak, itu untuk kasus-kasus seperti apa Pak? Apa saudara meninggal atau seperti apa Pak? Ya, itu untuk semua keperluan. Untuk Jadi semua keperluan. 5 tahun itu berturut-turut itu dia bisa keluar asal mengantongi izin masuk kembali re-entry permit dan masuk kembali ke wilayah Indonesia tidak melebihi dari batas waktu izin masuk kembalinya tersebut. Nah, itu masih dikategorikan 5 tahun berturut-turut. Kalau yang 10 tahun tidak berturut-turut itu, nah orang asing tersebut masa tinggalnya di wilayah Republik Indonesia itu walaupun dia keluar dengan exit permit only, tidak untuk kembali lagi ya di EPO seperti itu, tapi dihitung atau diakumulasikan izin tinggalnya berada di Indonesia itu berjumlah 10 tahun. 10 tahun. Ya, seperti itu. Oh, Diakumulasikan 10 tahun. Kemudian syarat yang ketiga itu untuk memperoleh warga negara Republik Indonesia tersebut, kita lanjutkan lagi. Dia melampirkan surat bebas catatan kriminal, Oke. tidak pernah Itu melakukan tetap kriminal. itu Pak ya, tetap Ya. itu ya. Jangan sampai kita naturalisasi teroris gitu. Ya. Jadi yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana lebih dari 1 tahun, seperti Oke. itu. Kemudian dapat berbahasa Indonesia, ya. Udah berbahasa Indonesia. Ya, harus berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Indonesia, kemudian mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kemudian juga yang bersangkutan melengkapi misalnya foto 3x4 berlatar merah. Tapi harus punya pekerjaan Pak ya. Ya, punya pekerjaan dan Nggak boleh tetap seperti itu. Jadi nggak boleh nganggur. Nggak boleh nganggur. Dan membayar biaya penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam PP nomor 45 tahun 2014 seperti itu. Ya. Oke. Jadi begitu teman-teman ya, proses naturalisasi tadi ada 4 ya, dan bukan ujuk-ujuk ternyata yang pemain timnas kita yang banyak dilantik diambil sumpah itu ternyata melalui mekanisme yang berjasa dan untuk kepentingan negara. Oke. Kemudian Untuk alurnya sendiri ini Pak, Oke. untuk alur warga negara ini itu yang biasanya kalau disponsori oleh PSSI, ya seperti Sunny Walls, ya. Nah itu mereka berkasnya itu dilengkapi, kemudian PSSI menyerahkan ke Kemenpora, ya Kemenpora itu menyerahkan ke Kemenkumham. Nanti di Kemenkumham berkasnya akan ditelaah secara administratif maupun secara substantif, dilihat kelengkapannya dan keabsahan dari syarat administrasi tersebut. Nanti setelah lengkap itu disampaikan ke DPR ke Setnek dulu. Oh, Setnek dulu. Ya, Oke. di Setnek nanti. Nanti Setnek nanti juga menyampaikan ke BIN yang meminta informasi apakah yang bersangkutan ini terlibat jaringan kriminal internasional atau ada hal-hal yang membahayakan keamanan negara. Kemudian setelah lolos dari BIN dikembalikan ke Setnek ya. Kemudian Presiden bersurat ke DPR. Kemudian pemerintah dan DPR bersidang bersama ya. Kemudian memberikan pertimbangan untuk disetujui atau ditolak kewarganegaraan tersebut. Kemudian setelah disetujui ya disampaikan surat keputusan presidennya kepada Kementerian Hukum dan HAM, disampaikan ke kantor wilayah tempat panjang domisili, ternyata teman-teman, panjang tempat ini. domisilinya, Bukan sampai ujuk-ujuk. tempat Sumpah bukan ini. nanti baru diambil sumpah untuk menyatakan janji setia kepada negara Republik Indonesia seperti itu. Kalau di media tahunya sumpah saja ya, tiba-tiba pakai peci gitu kan, pakai jalan 2 hari 2 hari tiba. Ternyata disumpah. prosesnya tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita panjang. Nah, ini menarik juga ini biaya ini ya. Kira-kira biaya dari 4 layanan tadi ini ya, murni ya, kemudian berjasa ya, perkawinan dan anak berkeluarga negara ganda ini seperti apa ini Pak Yudi? Baiklah, terkait dengan biaya PNBP untuk proses naturalisasi ini juga ada dibagi 4 sesuai dengan PP 45 tahun 2014. Ada ya, di situ sudah jelas seperti Dek Firman bilang tadi, proses naturalisasi tadi kan ada yang namanya naturalisasi murni, naturalisasi melalui perkawinan, naturalisasi bagi orang yang sudah berjasa untuk negara, kan? Kemudian ada juga naturalisasi bagi anak
berkewarganegaraan ganda atau Menggunakan pasal 3A ya, pasal 3A tadi, itu tarifnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Termasuk juga walaupun naturalisasi bagi orang yang berjasa itu tetap membayar, ada PNBP-nya. Tetap bayar. Tetap bayar. Dia harus diketahui itu. Di situ dalam PP tersebut sudah diatur jelas. Jadi yang naturalisasi murni sesuai dengan pasal 8 tadi, itu PNBP-nya sebesar 50 juta. 50 juta. Kemudian naturalisasi melalui perkawinan pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan itu sebesar 15 juta. 15 juta. Kemudian di sini naturalisasi bagi orang yang telah berjasa, baik itu di bidang olahraga maupun di bidang-bidang lainnya tetap membayar PNBP itu sebesar 2,5 juta. Nah, sesuai dengan pasal 20 ya Pak Andre. Ya. Kemudian ada yang pasal 3A yaitu bagi naturalisasi bagi anak yang berkewarganegaraan ganda itu membayar PNBP sebesar 5 juta rupiah. 5 juta. Oke. Itulah. Itu biayanya ya. Jadi bukannya gratis diistimewakan, tidak. Terkait PNBP ini ya, penerimaan negara ini tetap harus bayar. Kan? Semuanya harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan menempuh alur yang sudah Ini harus kita informasikan kepada sobat Pade Pengayoman Kanwil Bengkulu ini, ternyata proses naturalisasi ini tetap sesuai alur. Sesuai alur, dan biayanya tadi yang sudah dijelaskan sumber tadi ya. Sepertinya paling mahal ini yang naturalisasi murni ini, yang paling sulit ini ya. Yang paling murah ini kalau kita bicara ini 2,5 juta ini ya, tapi harus berjasa dulu bagi kepentingan negara begitu. Baik sobat Pade, tidak terasa ya informasi yang telah kami sampaikan di podcast Pade Kementerian Bengkulu. Terakhir saya akan closing statement lah dari dua narasumber ini. Mungkin bagaimana nih peluang Indonesia kah yang ingin disampaikan ke depan tentang naturalisasi ini? Kemudian bagaimanakah naturalisasi ini ke depan seperti apa nih? Boleh closing statement sedikit. Kedua narasumber. Mudah-mudahan dengan telah dilaksanakannya naturalisasi untuk timnas Indonesia ini, kita harapkan banyak hal-hal positif yang dapat diambil oleh timnas kita, terutama di cabang sepak bola. Mudah-mudahan dengan naturalisasi yang sekarang berbeda dengan yang lalu, pemain yang dinaturalisasi lebih selektif untuk dipilih, masih muda, dan untuk jangka panjang. Mudah-mudahan untuk beberapa tahun ke depan cita-cita negara kita bisa untuk lolos Piala Dunia itu bukan mimpi lagi. Mudah-mudahan kita bisa langsung nanti hadir di stadion yang ada di Amerika nanti. 2026. Jadi kita main sama Ronaldo sama Messi, Pak ya. Mudah-mudahan mereka masih main juga. mereka masih main atau pensiun. Lawan Mbappe lah minimal, lawan Mbappe. Oke, kalau Pak Andre gimana Pak Andre? Closingnya Pak Andre? Jadi proses kewarganegaraan atau naturalisasi bagi orang asing untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia, saya rasa ini merupakan suatu hal yang positif untuk kebanggaan kita di dunia internasional, karena dengan prestasi yang dicapai di dunia internasional juga secara otomatis akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Jadi tetap semangat dan jaya timnas PSSI. Baik, begitu teman-teman podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast Pade Kemenkom Bengkulu di episode selanjutnya. Semangat timnas Indonesia.